Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita mulai saja kumpulan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya. Ini yang pertemuan minggu ke-15 ya. Katakanlah minggu depan nanti kita akan UAS ya. Dosen lain sudah ada yang ujian? UAS sudah ada? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, kita minggu depan ya. Ya, baik. Mata kuliah manajemen pangkalan data ini ya Bapak anggap sudah, katakanlah sudah semua ya, dari pengertian konsep pangkalan data kita sudah paham lah ya, bahwa pangkalan data adalah koleksi data yang disimpan secara sistematis kan, secara sistematis untuk memudahkan temu balik informasi yang dicari oleh pengguna, dan kemudian kita contohkan dengan berbagai macam aplikasi ya. Bapak kemarin kita sebenarnya ini gabungan lah, kalau mau belajar otomasi perpustakaan juga khusus misalnya otomasi perpustakaan saja kita buat English Slide atau Slim ya. Nah, kemudian juga ada arsip. Nah, ini karena ini kita di pangkalan data ya, sebagai contoh kita juga kemarin sempat belajar atau sempat install bersama ya. Yang terakhir arsip ya kemarin. Yang arsip nanti ada satu lagi yang hari ini katakanlah kita nyoba aplikasi arsip yang sudah diinstal itu dengan menginput surat masuknya ya, data-data surat masuk kita input ya. Sebenarnya ini mungkin juga sudah di mata kuliah otomasi kearsipan mungkin ya, tapi tetap saja nih Bapak, karena ini bagian dari kita dari manajemen pangkalan data ya, akhirnya kita akan coba ulang kembali ya di biar bagian dari pangkalan data itu juga bisa tercover di arsip, itu juga masuk dalam salah satu contoh sederhana aplikasi yang berbasis data ya, dan pangkalan data. Nah, nanti ada satu orang yang Bapak jadikan host, kemudian mempraktekkan ya, atau mungkin nanti sekitar 5 menit Bapak lihat saja yang sudah Bapak buat ya, kemudian coba nanti praktekkan. Nanti di sini siapa yang sudah terinstall yang untuk arsip? Kemarin kan yang terakhir contoh pangkalan data arsip ya. Sebenarnya pangkalan data arsip juga ini bisa masuk di mata kelola lembaga pengelolaan arsip juga ya, karena untuk mengelola arsip kan. Tetapi kita di sini hanya sebatas, oh ini ada aplikasi pangkalan data yang bisa digunakan, yang kita buat gitu ya, kita sudah bisa di-download di internet, kemudian kita bisa install dan kita bisa gunakan. Berarti kalau begitu nih Bapak sharekan dulu yang Bapak ya, melihat saja contoh ininya apa, surat arsip yang surat masuk itu ya, kemudian silakan dicoba ya, salah satu orang sebagai wakil. Ini sebentar ya, Bapak aktifkan dulu programnya ya, ini sampai P-nya Bapak instalkan dulu lah, aktifkan dulu. Oke, ini Bapak sharekan contohnya sambil persiapan nanti satu orang yang ini ya, yang sudah aktif ininya apa, arsipnya. Ini Bapak startkan dulu. Oke, ini ya, localhost arsip ya, yang Bapak localhost arsip. Sebentar ya, ini ya. Yang ini yang berhasil install seperti ini siapa kemarin? Apa yang hadir di sini sudah ada yang berhasil?
Halo? Andri berhasil enggak kemarin? Halo? Wahyu Tri berhasil enggak? Siapa yang sudah install ya? Siapa yang sudah install? Kemarin kan kita offline ya? Waktu install sempat offline juga ya? Faisal? Faisal pakai Belum, Pak. apa? Belum Handphone. handphone ya. Siapa yang sudah install aplikasi arsip? Waktu itu sempat di-download enggak? Halo? Kalaupun belum ada yang install, yang penting ada pakai laptop aja. Nanti kita akan coba ya. Siapa yang pakai laptop? Ada yang pakai laptop? Muhammad apa nih? Abian Sah ya. Ada pakai laptop enggak? Siapa yang pakai laptop? Halo? Siapa yang pakai laptop ya? Oke. Ini sambil berjalan ya, Bapak sekilas dulu ya. Sambil nunggu yang siapan pakai laptop. Ini kan kalau sudah masuk passwordnya admin, kemudian 123 ya, 123, kemudian MC P9. Ini kalau ini banyak suara ini ya, karena di kampus ya. Nanti silakan ini saja ya, suaranya mana ini apa? Kiri kanan ada yang ngajar juga ya. Jadi ini seperti ini. Kemudian nanti ada proses awalnya. Ini kalau kita sudah install yang aplikasi arsip ini. Nah, kemudian setting ininya ya, setting penggunanya. Nanti masuk klik admin, kemudian setting penggunanya, unit kerjanya dulu ya. Ini unit kerjanya. Ini kemarin ini Bapak hanya ngelihatkan saja. Nanti kalau bikinnya tinggal ini saja ya. Nah, kalau mau bikin tambah. Kemudian sesudah selesai unit penggunanya ada bagian akademik, ada bagian umum ya. Baru kemudian penggunanya siapa-siapa gitu. Ini yang mengelolanya ya. Ini Bapak buat Budi, Iwan, Sayanti, Indra, Joni, dan Indra. Ini punya password masing-masing. Baru kemudian kalau sudah jadi dua ini, baru masuk berkasnya ya. Berkas tinggal menu ke menu pengguna, kemudian naskah ini ya, registrasi naskah masuk. Nah, ini baru nanti ditulis ini surat-suratnya, misalnya dari langsung aja nih ya, kalau Bapak contohkan ya, misalnya ini suratnya surat undangan atau surat MOU lah ya, MOU. Kemudian ini asli, nomor suratnya. Ya, ini sebenarnya kalau mau praktek yang sebenaran berarti harus ambil surat ya, satu ya. Kalau ada yang laptopnya sudah ada, ini ya langsung ya. Ini Bapak ini aja apa untuk menunggu sambil menunggu ya. Surat ada nggak ini Bapak buat surat ya? Kalau tidak ada, atau kalaupun tidak ada ini asal kita ini aja dulu ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Nanti filenya juga, filenya bebas. Misalnya surat MOU, nomor naskah misalnya B10 garis miring dari mana ya, dari kelurahan apa misalnya ya, Pahlawan misalnya, .1 garis miring V2 misalnya garis miring kode suratnya misalnya 400 ya, 400 ini klasifikasinya. Kemudian bulan 6 06 ya, 06 garis miring 2022. Oke, nomor agendanya tidak ada. Ini hanya contoh saja ya, nanti suratnya
Suratnya pun belum ada, harus kalau ada suratnya kan kita ketik nomornya di sini, kemudian suratnya kita input. Halnya misalnya MOU ya, MOU. Kemudian ini biasa, oke, sangat segera lah ya. Kemudian ini rahasia, sangat rahasia, tapi tidak rahasia ya, biasa ya, boleh. Kemudian terbuka, referensi naskah. Nah, kalau ada ya, kalau tidak ada nanti biasanya ada tanda merah ya, kalau tidak kita kosongkan dulu nggak apa-apa. Instansinya misalnya dari kelurahan, misalnya Talangratu ya, ini hanya contoh saja ya. Talangratu kita di Pahlawan ya, misalnya nama pengirimnya misalnya siapa ini ya, Darmawan ya. Oke, jabatannya ya staf ya misalnya, staf. Kepadanya di sini nyari berarti ya. Ini nah, dikirimkan kepada siapa nih? Berarti di antara ini katakanlah nanti Hendra dengan Iwan. Indra ini ya yang ada di bagian kita. Hendra, Indra sama Iwan ya. Oke. Pilih. Oke, sudah pilih. Pilih diizinkan. Oh, yang diizinkan satu data ya. Berarti hanya satu ya untuk ini apa? Maksudnya dari tadi ke mana Hendra ini pasportnya Bapak lupa apa tidak? Yang jelas nanti mau kita coba buka misalnya ya. Joni apa ya? Hendra saja. Nanti kalau salah kita ini lagi ya. Oke, satu ya ke Hendra. Oh, kepada ini Joni ya. Joni yang jadinya ya. Joni tembusannya. Oke, tembusan tidak ada ya. Anggaplah ini kosong ya. Atau nanti kalau mau cari tembusan, ya tembusannya ke Yanti misalnya. Pilih. Ini tembusan ke Yanti, kemudian isi ringkasnya MOU kegiatan dan ulang tahun, hari kemerdekaan aja lah gitu ya. Hari kemerdekaan. Ini contoh ya, contohnya tesaurusnya misalnya tentang pahlawan ya. Pahlawan, kepahlawanan lah gitu ya. Kepahlawanan. Tesaurus ini sama seperti kayak klasifikasi ya, misalnya istilah subjeknya adalah tidak, ini jumlahnya 1 ya. Oke, kemudian ya selesai ini ya. Oke, tinggal proses ya, klik proses. Nah, berhasil ya. Kemudian kita upload filenya. Karena file Bapak tidak ada ya, surat MOU tidak ada, ya bebas saja nih Bapak taruh file apa saja misalnya. Ini filenya ujian aplikasi nih ya, ini aja filenya. Anda anggaplah ini MOU misalnya. Atau kita rename saja ya MOU ya. Biar seolah-olah ini surat MOU tapi isinya kan itu ya, bebas ini ya. MOU. Oke. Setelah kita mau ambil surat ini ya. Ini sebagai suratnya open. Ini kemudian tinggal upload. Ya, ini sudah berhasil ya. Nah, ini tinggal kirim saja. Klik oke. Ya, hanya seperti itu ya. Jadi ini kita sudah kirim surat. Kemudian mau kirim surat ke mana tadi? Joni sama Yanti ya. Nah, ini tinggal kalau ngeceknya tinggal keluar dulu ya dari sini ya.
Joni, passwordnya lupa Bapak, nanti coba 123 dengan nama orangnya. Nanti kalau salah ini kita lagi karena Bapak membuatnya waktu itu lupa ya. Kita coba dulu pakai 123, ikut yang ini ya. DJ, coba bisa masuk ya. Nah, password salah ya, berarti pakai Joni, nama mungkin ya, passwordnya Joni. Ini kalau passwordnya tidak tahu, kita tidak akan bisa masuk kan. EWJHI ya, I besar, masuk. Salah ya, coba ke Yantinya tadi ya, Yanti passwordnya Yanti juga. ADF, maksud Bapak hanya ingin melihat surat tadi sampai tidak ke Yanti gitu ya. TG. Nih kan kalau passwordnya lupa kita tidak bisa ya. Tadi Yanti, passwordnya 123. BK 2 W9B. Nah, masuk ya. Nah, kalau udah masuk seperti ini, ada nih di Yanti seperti ini. Ini kedip-kedip suratnya nih kan. Bahwa surat tadi dikirim ke Yanti ya. Tinggal klik saja. Nah, ini suratnya. Klik seperti ini. Kemudian lihat ini ya, disposisi, kemudian ya artinya nyampe ke ini ya, ke Yanti. Nah, dia surat, oh ternyata Darmawan ya, jabatan staf Kelurahan Talang Ratu, kepada ini Hendra ininya ya, ya bagian salah satu yang ini tadi ya, staf ya. Tapi kita yang menjalankannya, ini suratnya MOU. Kemudian asalnya ini ya, nomornya ini tentang MOU. Kemudian terus ya, amat segera umum biasa Indonesia MOU kegiatan Hari Kemerdekaan Tesaurusnya Pahlawan. Ya oke, ini 1 lembar. Nah, di mana suratnya? Suratnya kan kita tinggal klik saja ini ya. Nih, ini naskah digitalnya. Nah, ini ya. Klik naskah digitalnya. Oke. Nah, ini kalau ini yang tadi kalau kita upload tadi surat MOU, maka hasilnya akan MOU karena ini Bapak tadi cuman contoh saja ya. Ini soal kopren Bapak masukkan gitu ya. Masukkan sini. Ini hanya contoh kan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi rekam jejaknya kita ada. Nanti kalau misalnya mau buat melihat misalnya, oh ini dikirim ke siapa, nanti tinggal didisposisi saja ya, balik lagi ke tempat siapa gitu, Indranya atau siapa ya, baru diproses suratnya. Nah itu ya, jadi ini sekilas Bapak sampaikan. Kemudian nah sekarang ya harus praktek ya. Nah, kalau bisa sih ini sudah terinstal gitu. Jadi kita mudah. Kemarin kan sempat Bapak kasih nggak ini programnya? Kalau belum tinggal klik ini saja ya, rebrand D ya, rebrand D .ly, kemudian garis miring arsip Mulyadi kalau tidak salah Bapak buat kemarinnya ini di Google Drive Bapak, tinggal klik ini sudah dapat aplikasinya ya. Nah ini tinggal di download saja, software arsip Mulyadi, software arsip ya, mul ya gitu. Nanti bisa. Nah, tinggal klik yang ini, SIKD ini sudah dapat. Jadi sudah Bapak kasih akses ya untuk ambil. Kemudian ada satu lagi, SAMPP-nya ya. Jadi rebrand D.ly, karena Bapak naruhnya di situ ya. Garis miring SAMPP arsip ya. Arsip mul. Coba. Bukan, berarti SAMPP rebrand
Rebran garis miring Rebran titik LY ya, titik LY garis miring sampai P arsip kalau tidak salah ya, cuman gitu aja, sampai P arsip. Bener nggak? Masih juga salah, berarti Rebran. Coba lihat di WA itu sepertinya sudah Bapak kirim ya di grup. Untuk arsipnya boleh sudah bisa diambil nih ya untuk arsipnya. Sekarang untuk yang sampai P-nya di exam ini ya di manajemen pangkalan data ini pernah Bapak kirim kalau tidak salah. Pernah Bapak kirim ya? Pernah dikirim nggak? Waktu itu sudah ya. Nah ini ya. Rebran titik LY sampai P arsip, oh ya sampai P arsip Mulyadi ya. Jadi Rebran titik LY garis miring sampai P arsip Mulyadi ya. Nah, kalau di enter seperti ini ya bisa diambil sampai P-nya. Jadi sampai P-nya 1 sama arsipnya 1 ya. Jadi sudah Bapak kasih akses. Oke itu ya. Jadi begitu proses untuk persuratan tadi ya. Jadi kita bisa nah ini maksud Bapak mau lihat dulu coba siapa yang ada laptop. Ini benernya kan offline ya. Kalau offline kan bisa langsung praktek, tapi karena ini ya ada sebagian yang belum ke kampus ya, kita tidak apa-apa pakai online. Oke, siapa yang ada laptopnya? Ini karena proses seperti itu, maksud Bapak ini dipraktekkan seperti itu ya. Jadi nanti semua basis datanya ya ada di situ ya. Ada di ada di arsip tentang surat yang masuk tadi ada di sini. Kalau kita klik yang laporan ya. Jadi kalau kita masuk lagi ke admin password 123, kemudian ini BAV H Z berapa itu? 5 ya. 5 apa? Kalau salah ulang lagi, salah ya. Admin 123 ya DP8E. Ya. Oh, sih salah ya kodenya. Admin 123 S9 KLHA. Masuk. Nah, ini ya. Nanti kan tinggal bisa kita lihat laporannya, misalnya kan rekam jejaknya ini ya. Nah, ini kan tinggal tampilkan laporan gitu ya. Nah, ini ya, jadi semua kegiatan bisa dilihat ya. Ini print all. Nah, ini jadi tanggal berapa dibuat suratnya. Jadi ini basis datanya nanti di sini kan. Yang terakhir tadi yang mana tadi ada MOU tadi ya. Administrasi ke administrasi. Nah, ini yang terakhir berarti yang ini kan. Berarti hari ini kita membuat surat ini kan. 1 MOU administrasi umum tidak terbuka ya, bisa dilihat siapapun. Oke itu ya. Jadi silakan siapa yang ada ini? Yang ada laptop ya? Halo? Ya. Biasa pakai apa? Handphone. Handphone ya? Iya Pak, pakai handphone Pak. Jadi di antara ini ada yang tidak ada yang pakai laptop? Gak ada? Kurang tahu Pak. Iya. Saya handphone Pak. Handphone ya kan, handphone tidak bisa kita praktek pakai handphone. Tadi makanya kata Bapak kalau ada yang pakai pakai laptop ya harus praktek. Jadi kita kan memang ilmu perpustakaan ini kan separuh teori ya, separuh praktek. Jadi kalau kita bicara katalog
Dan juga pasti praktek ada katalog ya, katalog yang biasa, katalog online-nya. Kemudian kita ada praktek label ya. Kita belajar teori tentang label gitu ya. Nanti ya labelnya harus ada tercetak ya, karena kita memang ilmu terapan kan. Kalau kita belajar katalog misalnya, ya kalau katalognya ada yang offline, yang manual kan, nanti dibuat. Terus ada yang juga yang offline-nya, online-nya yang opak, yang online akses katalog ya, online katalog. Nah itu akses online opak itu ya, public akses katalog. Itu juga harus dibuat ya. Jadi kalau kita tidak praktek ya memang sulit ilmu kita ya. Jadi bukan hanya teori, kalau ilmu-ilmu lain misalnya sejarah apa politik ya, cerita tentang politik ya. Nah, kalau kita memang ilmunya lebih ke separuh ya, separuh itu praktek ke tekniknya jadi kan. Nah, itu tadi yang Bapak sampaikan ya. Kalau di Bapak kan karena memang sudah ini ya terinstall ya, ini ya pasti sudah ada gitu kan. Cuman maksud Bapak kalau ada yang bawa laptop saja misalnya, syukur-syukur dia sudah diinstal ya, yang sudah Bapak kirim di grup gitu kan. Jadi kita tinggal masuk suratnya saja. Kalaupun belum, jadi install juga tidak terlalu sulit ya. Karena untuk install aplikasi itu kan tinggal sudah di-download tadi yang kedua itu. Sudah download, nanti install sampai P-nya, kemudian sudah diinstal, ekstrak file arsipnya ke C, htdoc ya. Baru kemudian tinggal di localhost arsip ya, SIKD, kemudian enter, sudah jadi ya. Jadi mudah, istilahnya tidak terlalu sulit ya, karena program yang kita gunakan sebagai basis data sudah dibuat orang ya. Jadi sudah jadi sistem ya. Kalau misalnya buat dari awal ya programmer, makanya kita hanya menggunakan basis data itu ya. Bahkan kalau misalnya kita mau cari program aplikasi lain, kalau kita sudah punya sampai P itu ditaruh di C atau di D ya. Nah, kita tinggal cari saja program database aplikasi apa yang ada di internet. Nah, kita bisa gunakan ya. Nanti tinggal datanya. Kalau yang basis website ini kan ada dua, ada data sama ada rumahnya ya, bangunan aplikasinya misalnya akademik. Nanti cari tentang akademik, baru kemudian kita satunya masuk di htdoc, satunya masuk di MySQL data ya. Nah, di data itulah nanti yang jadi apa? Masih ya untuk ujian siang ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu apa? Harusnya harus praktek gitu ya. Cuma kalau nggak ada yang pakai laptop, ya tadi ya. Berarti mungkin Bapak hanya sekilas saja menjelaskan tadi kan, mempraktekkan. Ini sebenarnya kalau kita mau cari tentang basis data di internet ya banyak ya. Ada contoh-contoh aplikasi basis data, bisa juga orang sudah buat yang pakai belum yang aplikasi website juga ada ya. Misalnya pakai Microsoft Access bisa ya, atau misalnya basis desktop data yang kemarin kita coba pakai sistem informasi kearsipan dinamis atau SIMARDI itu, tapi itu berhasil apa ya, mungkin kalau kita cek kemarin sempat versinya, tapi ya kalau versinya ini misalnya kita tinggal cari saja, tapi yang desktop ya, yang desktop itu hanya diinstal saja kemudian sudah selesai ya. Misalnya basis data tentang SIMARDI ya, terus saja SIMARDI download gitu ya. SIMARDI ini sistem informasi manajemen arsip dinamis gitu ya. Kalau kita kan SIKD ya, sistem informasi kearsipan dinamis, hampir sama sih, tapi kita sudah basis website. Ini ada di internet yang basis desktop, tapi ya sebenarnya sudah tidak dipakai lagi sekarang karena sudah berubah menjadi yang basis website ya. Tapi ini juga bisa dipakai untuk
untuk apa? Untuk pengen mengetahui lah gitu ya. Simardi download misalnya. Download free ya. Free ya. Klik. Nah, ini ya, banyak panduan instalasinya. Kemudian juga ada downloadnya ini versi 4 ini, tapi coba ya, kita coba berhasil nggak misalnya. Oke, ini panduannya ya. Kalau kita ingin lihat, nah ini panduan. Jadi begitu, kalau kita cari di internet, ini kalau panduan ini yang malah yang basis data aplikasi ini yang dockstop ya, tidak menggunakan internet. Nah ini contohnya ini ya. Ini katanya kalau mau mendapatkan filenya download saja di sini. Berarti kita klik saja download ya. Coba kita akan buktikan, ambil ini ya. Ini download ya. Download. Oke. Nah ini sudah terdownload ya arsipnya. Sudah di-download seperti itu, tinggal panduannya tadi ya. Oke, ini anggaplah kita yang aplikasi yang arsip surat tadi sudah Bapak sampaikan ya, sudah Bapak sampaikan dan tadi surat-suratnya sudah Bapak input, artinya sudah anggaplah sudah bisa ya untuk yang itu. Nanti coba saja di rumah prakteknya seperti apa. Tapi ini ada satu yang kita akan coba ambil dari internet. Juga itu tentang aplikasi surat juga ya, masuk aplikasi surat juga. Nah ini Bapak coba instalkan ya. Bukan instalkan, maksudnya ambil dari internet. Ini sudah di-download ya. Kalau yang ini kan anggaplah tadi sudah selesai ya. Masukkan surat kan cuma tinggal ini menu pengguna, kemudian aplikasi surat ya, surat masuk atau surat keluar, tinggal kayak tadi ya, tinggal klik, dijalankan saja lah. Nah ini ada satu lagi yang kita ambil download dari internet, ini namanya Simardi ini ya. Nah ini tadi panduannya ya, mana panduannya tadi dari Bapak ya, ada ini ya, satu saja ini sebagai tambahan saja ya. Sebagai tambahan tadi. Nah ini panduannya yang ini, kita coba mengikuti panduan ini. Andai kan kita ambil tadi sudah ini ya, ada satu sistem aplikasi katanya untuk persuratan, namanya Simardi, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis ya. Ini terus ini kita singkat saja, kalau mau katanya ini klik di sini. Oke, kita sudah klik dan ini sudah kita install ya. Kemudian langkah selanjutnya, nah muncul seperti ini, kita install ya. Coba kita akan praktekkan saja ya. Ini tadi yang sudah Bapak download. Nih sudah Bapak download tadi, di download. Nah yang ini ya, nih Bapak ekstrak. Coba berhasil nggak? Oke. Klik. Kalau bisa ya, kalau tidak bisa berarti nanti cari yang versi lain. Ini kok down run ya. Coba. Versinya apa nih yang ini ya? Nah ini this application makes your device. Berarti ini yang tidak support mungkin ininya ya, aplikasi apa? Internet komputernya dia harus apa nih? Coba langsung, masih bisa nggak ini? Ya, yes ya, coba Bapak ini coba. Nah, kan harus ada password ya. Nah, gitu ya. Jadi ini yang ada passwordnya. Berarti kita cari yang tidak ada passwordnya, kan banyak tadi ya. Ini anggaplah yang ini, kalau misalnya ketemu dengan aplikasi itu kemudian dia kasih password, ya sudah, berarti kita harus cari lain lagi ya. Misalnya ini Simardi tadi yang ini ya. Oke, kita cari yang lain lagi misalnya Simardi. Tapi ada juga orang yang memang tidak ngasih ini ya, tidak ngasih password, pokoknya ini silakan dipakai gitu kan. Kan kita seperti itu ya. Kadang kalau kita di
di komputer, di internet itu seperti kalau sudah tidak ketemu ini dikasih password atau ini berbayar ya sudah, tidak usah dipakai lagi, cari yang lain. Ini yang P and free ya, ini versi 5. Nah itu banyak tuh ada versinya. Mungkin yang paling rendah versi 4. Coba yang ini ya. Ini ada nggak, suruh ambil aplikasinya. Nah, klik di sini. Oke, kita ambil ya. Yang ini berbayar tidak gitu. Oke. Ini tidak juga dikasih akses ya. Cari yang ada aksesnya ya. Tidak ngasih ya. Oke, tidak apa-apa, kita cari lagi yang lain. Panduan yang ini ya. Ya, artinya kita berusaha nyari ya. Ini coba versi 5-nya. Tidak salah. Ini versi 5-nya. Ini versi 4 gratis. Versi 5. Bahkan ada tutorialnya tuh, tinggal cari ya. Nanti ini sebenarnya yang Simardi ini sudah tidak dipakai lagi. Maksud Bapak karena dia sistemnya dockstop kan kayak gini nih. Ini modelnya kan dia seperti ini. Kemudian sesudah diinstal, lari ke laptop itu munculnya hanya seperti ini. Lanjutkan ya. Nanti kalau ketemu programnya ya, lanjutkan, kemudian lanjutkan lagi yang ini ya. Kemudian diinstal, install, lanjut, tinggal gitu aja ya. Lanjut, kemudian lanjut lagi. Next terus ya. Nah, muncul seperti ini. Kemudian oke, tinggal oke saja. Nanti hasilnya seperti ini di laptopnya ya. Kalau sudah terinstall. Ini memang versi 4 ini yang laptop yang versi Windows, mungkin Windows 2007 ya atau berapa, versi lama kan. Kemudian nah seperti ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Sistem kearsipan dinamis. Nanti ini ada filenya. Ada menu masuk surat, ada menu ini apa ya? Misalnya surat masuk, surat keluar, kemudian arsip dinamis, mungkin arsip statisnya ya, kemudian laporannya ada. Jadi sama dengan yang seperti ini yang kita buat ini ya. Ini yang sudah model basis website, tapi yang ini bukan basis website ya, tapi bisa digunakan ya. Bisa digunakan untuk, nah ini seperti ini. Passwordnya juga dikasih tahu ini kan. Arsip aktif, Simardi aktif. Arsip aktif, Simardi. Arsip inaktifnya ya, Simardi inaktif gitu aja. Kemudian yang arsip sebagai penggunanya ini ada passwordnya dikasih. Cuman persoalannya ini kita harus download dulu nih filenya kan, aplikasinya. Klik untuk apa nih informasi. Oke. Ya berarti harus cari dulu ini versi berapa nih? Versi 4 ya kayaknya. Nah itu jadi maksud Bapak. Tapi tadi kita sudah ditaruh di sini ya. Begitu kita mau install, memang dikasih itu ya, dikasih password ya kayaknya kan. Dia tidak bisa kasih akses untuk ini ya, untuk ambil tadi yang kita download tadi kan. Kita harus cari yang lain lagi. Ini ya sebenarnya kalau mau ditelusur sebentar ini bisa saja ya, satu-satu pasti ketemu. Nanti ada yang tidak dikasih password ya. Coba ini kalau kayaknya ini juga versi 4 Simardi offline. Yang ini bukan. Ya intinya itu ya. Intinya silakan coba dicari. Sebenarnya sudah tidak dipakai lagi, tapi maksud Bapak ada aplikasi untuk surat masuk surat keluar juga pakai yang database kearsipan, tapi itu namanya ada 2 ya, Simardi yang lama, sistem informasi manajemen arsip dinamis yang lama ya. Kemudian kalau yang baru yang ini yang kita gunakan. Sebenarnya digunakan yang ini, yang sudah basis website ya, karena kita tinggal taruh di C atau di D, kemudian aplikasinya bisa berjalan ya. Kalau yang ini nanti tinggal tetap diinstal, kemudian lari ke dockstop kayak gini kan contohnya kan. Sudah diinstal tuh tinggal next ini kan, yang next ini lari ke dockstop, nanti udah muncul seperti ini. Nah nih kalau dia sudah diklik yang hasil instalannya nanti seperti ini modelnya. Dan ini dockstop ya. Kalau dockstop itu kalau kita ada kerusakan kita tidak bisa, harus di ini lagi ya, karena harus diinstal ulang.